Halo semuanya. Selamat datang di channel Cerita Amora. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Selamat menyaksikan. Bab 3. Ancaman foto misterius. Fana tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang mengganggunya sejak percakapannya dengan Karina kemarin. Fana tahu kalau dosen wanita itu punya niat tersembunyi. Kata-katanya dan cara Karina menatap Fana, semuanya terasa seperti peringatan terselubung. Tetapi, yang lebih mengganggu Fana justru adalah reaksi Saga. Saga tahu kalau Karina menyukainya. Tapi pria itu tidak terlihat risih dan tidak mau ambil pusing dengan semua tindakan yang dilakukan Karina. Fana tidak tahu apakah ia seharusnya peduli atau tidak. Tapi ada satu hal yang pasti. Fana harus tetap waspada. Hari ini, Saga pulang lebih awal dari biasanya. Fana yang sedang membaca buku di ruang tengah sedikit terkejut saat melihat pria itu masuk ke apartemen pada pukul 6 sore. Saga tidak memakai jasnya. Ia hanya mengenakan kemeja putih yang lengannya sudah digulung hingga siku. Rambutnya sedikit berantakan, dan ekspresinya terlihat lebih santai dari biasanya. Fana menutup bukunya dan berkata, "Kamu pulang lebih cepat." Saga berjalan ke dapur, membuka kulkas, dan mengambil sebotol air mineral. "Hari ini tidak ada rapat atau pekerjaan tambahan," jawabnya. Fana mengangguk. Sebenarnya ia ingin bertanya sesuatu, tetapi ia tidak tahu harus memulai dari mana. Sementara itu, Saga menuangkan air ke dalam gelas, lalu menatap Fana. "Kamu sudah makan malam?" tanya Saga. Fana mengangkat alis. Ini pertama kalinya pria itu bertanya tentang sesuatu yang cukup sepele. "Belum," balas Fana. Saga menaruh gelasnya ke meja lalu berkata, "Aku akan memasak sesuatu." Fana terkejut. "Kamu bisa memasak?" Saga tidak langsung menjawab, tetapi ada sekilas senyum tipis di wajahnya. "Tenang saja, aku tidak akan membuatmu keracunan." Tanpa menunggu jawaban dari Fana, Saga bergegas membuka lemari dapur dan mulai mengeluarkan beberapa bahan makanan. Fana duduk di kursi dekat meja dapur, memperhatikan Saga dengan rasa ingin tahu. Saga mulai memasak dengan gerakan yang cukup lihai. Ia memotong sayuran, menyiapkan wajan, dan mulai memasak dengan ketenangan yang sama seperti saat ia mengajar di kelas. Fana menyandarkan dagunya ke tangan dan berkata, "Aku tidak menyangka seorang dosen sepertimu bisa memasak." Saga melirik Fana sekilas. "Aku sudah tinggal sendiri sejak lama. Memasak bukan hal yang sulit," balas Saga. Fana mengangguk pelan. Keheningan kembali mengisi ruangan. Tetapi kali ini tidak terasa canggung seperti hari-hari sebelumnya. Tak lama kemudian, aroma nasi goreng daging yang harum memenuhi seisi ruangan. Akhirnya, Saga dan Fana makan malam bersama. Meskipun mereka tidak banyak bicara selama makan, tapi Fana tersadar kalau sebenarnya Saga tidak sedingin yang ia pikirkan. Setelah makan malam berakhir, Fana langsung membantu Saga mencuci piring. Saat ia sedang mengeringkan piring terakhir, ponsel Saga yang tergeletak di meja tiba-tiba berdering. Saga yang sedang membereskan meja makan berjalan mendekat dan mengambil ponselnya. Namun, saat melihat nama yang muncul di layar ponsel, ekspresi Saga sedikit berubah. Fana yang memperhatikan hal itu jadi penasaran. "Siapa yang menelpon?" tanyanya tanpa sadar. Saga tidak langsung menjawab. Setelah beberapa detik, ia menekan tombol untuk menolak panggilan dan meletakkan ponselnya kembali. "Karina?" jawab Saga singkat. Fana merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Mungkin dia ingin membicarakan sesuatu tentang pekerjaan, tambah Saga, seolah itu adalah hal yang tidak penting. Tetapi, Fana tahu kalau hal itu tidak sesederhana yang dipikirkan. Karina tidak akan menghubungi Saga jika hanya untuk urusan pekerjaan.
Dan fakta bahwa Saga menolak panggilan dari Karina, apakah itu berarti Saga ingin menghindari sosok dosen wanita itu? Fana tidak tahu apakah ia harus merasa lega atau justru semakin khawatir. Yang jelas, Fana mulai menyadari bahwa Karina tidak akan mundur begitu saja. Keesokan harinya di kampus, Fana merasa ada sesuatu yang aneh. Saat ia berjalan menuju kelas, beberapa mahasiswa berbisik-bisik sambil menatapnya dengan tatapan penasaran. Sebenarnya Fana sudah tidak heran jika orang-orang membicarakannya. Tapi entah mengapa, tatapan mereka hari ini terasa aneh bagi Fana. Akhirnya, Fana mencoba untuk mengabaikan tatapan-tatapan itu. Tetapi saat ia melewati koridor utama, Maya tiba-tiba menarik tangannya dengan ekspresi serius. "Fana, apa kamu sudah lihat ini?" tanya Maya sambil menunjukkan layar ponselnya. Fana menatap layar ponsel Maya dan kedua matanya langsung terbelalak. Di layar, ada sebuah foto yang menunjukkan Saga dan Karina sedang berbicara berdua di parkiran kampus. Yang membuatnya mengejutkan adalah cara Karina menatap Saga yang penuh perhatian, persis seperti seorang wanita yang tengah menatap kekasihnya. Dan yang lebih buruknya lagi, ada komentar di postingan itu yang berbunyi, "Mungkin pernikahan Pak Saga hanya formalitas belaka. Lihat cara Bu Karina yang memandang Pak Saga dengan penuh perhatian. Sangat romantis kan?" Fana mengepalkan tangannya sambil menggeram kesal. "Siapa yang mengunggah foto ini?" tanya Fana dengan suara datar. Maya menggeleng. "Aku tidak tahu. Tapi yang jelas, foto ini sudah menyebar di grup kampus." Fana menatap layar itu lama sebelum akhirnya mengembalikan ponsel Maya. "Ini hanya isu belaka," kata Fana, berusaha terdengar tenang. Maya menatap Fana khawatir. "Kamu yakin baik-baik saja?" Fana mengangguk dan menjawab, "Ya, aku baik-baik saja." Tetapi dalam hatinya, Fana tahu kalau ini bukan sesuatu yang bisa ia abaikan begitu saja. Karina tidak hanya mencoba mendekati Saga secara pribadi, tetapi juga mulai mempengaruhi pandangan orang-orang terhadap pernikahan mereka. Dan Fana tidak akan tinggal diam dan membiarkan Karina terus berulah. Malam itu, ketika Fana pulang ke apartemen, ia mendapati Saga sedang duduk di sofa dengan ponselnya di tangan. Di saat Saga melihat Fana melangkah masuk, ia langsung berbicara. "Kamu sudah melihat berita yang beredar?" tanyanya. Fana menaruh tasnya di meja dan berjalan mendekat, lalu menjawab, "Ya." Saga mengusap wajahnya kasar. "Aku tidak tahu siapa yang mengambil foto itu. Tapi yang jelas, ini disengaja." Fana menatap Saga. "Apa yang kamu bicarakan dengan Karina di foto itu?" "Karina menungguku di tempat parkir dan mencoba mengajakku bicara. Aku tidak ingin membuat keributan, jadi aku mendengarnya sebentar sebelum pergi," ucap Saga sambil menghela napas pelan. Fana memperhatikan ekspresi pria itu. Ia tidak melihat adanya tanda-tanda kebohongan di sana. Tetapi, hal itu tidak mengubah kenyataan bahwa Karina semakin berani. "Kamu pikir Karina yang menyebarkan foto ini?" tanya Fana. Saga menggeleng. "Tidak mungkin. Jika dia ingin mengganggu pernikahan kita, dia tidak akan melakukannya dengan cara yang mencoreng reputasinya sendiri." Fana berpikir sejenak. Ucapan Saga ada benarnya juga. Tapi kalau bukan Karina, lalu siapa yang mengirim foto itu? "Aku akan mencari tahu siapa yang melakukannya," kata Saga pada akhirnya. "Sementara itu, jika ada yang bertanya padamu, jangan terpancing." Saga melanjutkan. Fana mengangguk. Namun dalam hatinya, Fana tahu bahwa ini bukan sekadar masalah foto atau gosip belaka. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan Fana harus bersiap untuk menghadapinya.